pagi rekan-rekan guru SMKN 1 Tabanan. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi materi tentang segitiga restitusi dalam Merdeka Belajar sebagai bentuk pengimbasan dari program calon guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke, langsung saja kita ke materi inti. Oke. Di sini topiknya adalah workshop Merdeka Belajar calon guru penggerak angkatan 6. Ini di sini kita berlima, jadi kita bawakan satu materi satu orang. Jadi per orang punya materi tersendiri. Kebetulan materi saya adalah tentang segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu pada heran ya, pada bertanya, apa sih segitiga restitusi? Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu semua sudah sering lakukan di dalam kelas ya. Karena ini adalah bagian dari aktivitas atau aksi nyata seorang guru, baik itu guru penggerak maupun guru non penggerak. Oke. Langsung kita ke topik. Ya, inilah dia segitiga restitusi yang di dalamnya ada saya sendiri, tapi ada fotonya ya. Ini saya akan terangkan apa sih sekilas tentang segitiga restitusi. Oke, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi atau segitiga restitusi. Oke. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dean Gessen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itulah masing-masing sisi yang saya jelaskan singkat pada materi workshop kali ini. Sebelum kita akan bahas tuntas apa sih segitiga restitusi tersebut. Oke. Segitiga restitusi yang pertama, pada posisi pertama itu namanya menstabilkan identitas atau bahasa Inggrisnya stabilize identity. Apa sih yang harus kita lakukan pada saat melakukan tindakan menstabilkan identitas dari tindakan indisipliner seorang murid? Yang pertama, kita akan bisa katakan bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini mungkin aneh mungkin bagi Bapak Ibu, kenapa kok ada murid yang melakukan kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran? Karena kita harus sadar bahwa di dalam hidup kita ini ada yang namanya elemen positif dan elemen negatif, di mana setiap tindakan atau setiap case pasti punya dampak negatif dan positif, baik bagi si pelaku maupun bagi untuk orang lain. Nah, itu maksudnya. Yang berikutnya, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, ini yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kita harus stabilkan, harus seimbangkan identitas dari anak tersebut saat dia melakukan tindakan indisipliner. Dari identitas gagal, kenapa disebut gagal? Karena dia melakukan tindakan indisipliner. Kita arahkan mereka agar bisa merubah statusnya menjadi identitas sukses. Nah, itu maksud menstabilkan identitas. Poin yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Artinya begini,
Begitu kita entah sebagai guru, wali ataupun kepala sekolah di saat menemukan murid langsung atau secara tidak langsung, terlebih secara langsung dia melakukan tindakan indisipliner, kita tidak boleh mengkritiknya. Tapi kita harus posisikan diri kita, kontrol diri kita sebagai teman ataupun sebagai sahabat, agar pendekatan yang kita lakukan kepada anak itu lebih humanistik atau humanistic approachment, agar rasa kemerdekaan mereka, kesadaran mereka yang ingin kita dapatkan dari motivasi intrinsik itu benar-benar lahir. Bukan dia sadar karena paksaan, bukan dia mengerti karena kritikan, tapi dia akan sadar karena rasa pikiran kita yang benar-benar bijak. Nah, itulah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Inilah ketiga tindakan yang harus kita lakukan. Untuk melakukan ketiga tindakan ini, kita bisa mengadakannya dengan mengajukan beberapa pernyataan, bukan pertanyaan. Di saat ada seorang murid atau sekelompok anak melakukan tindakan indisipliner, kalau kita menggunakan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, kita bisa menyampaikan atau mengungkapkan beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi kita harus bisa berjiwa legowo, berkesadaran tinggi bahwa anak yang melakukan kesalahan kita masih sebut dia wajar. Karena apa? Karena setiap orang tidak akan luput dari sebuah kesalahan. Jadi kita tidak boleh ngeblame, kita tidak boleh ngejudge, apalagi mengkritik dan menghardik. Inilah konsep pembelajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan manusia. Oke, pernyataan yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Ini sempurna ya, bukan sempurwa. Karena laptop saya pakai aplikasi Bali Simbar, jadi begini kalau ketiknya ya, harus lupa edit screen. Manusia tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanyalah rokok. Artinya apa? Baik murid ataupun guru itu punya sisi kelemahan dan kelebihan. Yang berikutnya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, artinya setiap ada tindakan indisipliner, kita harus berjiwa besar, harus selalu senyum, sapa dan salam. Karena dari senyum, sapa dan salam akan tercipta suasana tenang, maka rasa nyaman itu akan datang. Oke. Yang berikutnya, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi saya lebih fokus bagaimana menyelesaikan masalahnya. Maksudnya, ketika kita menemukan murid melakukan sebuah kesalahan, kalau kita mengambil posisi segitiga yang pertama, menstabilkan identitas, kita sebagai seorang guru tidak menggali data apa yang menjadi kesalahannya dia atau mencari-cari kesalahannya, bahkan ngeblame, tidak. Tapi kita akan cari win-win solution. Kita akan gali, kita akan yakinkan untuk dia mau melakukan perubahan untuk mencari sebuah problem solving. Oke, berikutnya, apakah saat ini kamu merasa menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Nah, kita berikan pernyataan seperti itu. Dari tindakan kesalahan yang dia lakukan, kita kasih pertanyaan ini. Maksudnya, dengan tindakan indisipliner yang dia lakukan, apakah itu merupakan sebuah aksi kebenaran atau tindakan benar untuk dirinya? Nah, kalau kita tanya seperti itu, dia akan melakukan refleksi diri bahwa tindakan yang telah dia lakukan ternyata tidak memberikan rasa nyaman, aman, dan bahagia untuk dirinya dan orang lain. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Yang kedua namanya validasi tindakan salah or validate misbehavior. Jadi posisi seorang guru di sini posisi kontrol seorang guru di sini adalah posisi seorang manajer. Manajer di sana itulah seorang pemimpin yang sudah bisa menjiwai, menghargai, memahami karakteristik bawahannya, entah itu murid ataupun karyawannya. Oke, yang pertama itu ada berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Oke. Artinya, kalau kita melihat orang mencuri, pasti kita mengejudge-nya dia atau orang jahat. Tapi kalau kita setelah selami kenapa dia melakukan pencurian, setelah kita tahu motif yang mendasari dia melakukan itu, baru kita sadar kalau tindakannya itu tidak 100% benar. Salah maksudnya ya. Oke, berikutnya,
guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Artinya, pola pikir guru atau mindset guru dalam menghadapi tindakan indisipliner anak akan dia lebih proaktif. Artinya, dia lebih memposisikan diri sebagai orang tua di mana baik buruk itu adalah tetap menjadi bagian dari kita. Yang berikutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Apapun yang menjadi tindakan indisipliner seorang anak, kita harus kenali, kita harus akui bahwa kebutuhan murid ini dalam hal melakukan tindakan indisipliner dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Karena kalau kita sudah dekat dengan murid, murid itu pun semakin merdeka untuk menyampaikan keluh kesah terkait permasalahan yang mereka hadapi. Berikutnya, dalam melakukan aksi sebagai seorang manajer dari posisi kontrol guru terhadap segitiga restitusi yang kedua ini, ada beberapa pernyataan yang kita bisa ajukan dalam case handling ya. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari hal ini. Maksudnya ketika anak melakukan suatu kesalahan, jangan sebut kalau kesalahan itu adalah kesalahan yang benar-benar fatal, tapi kita harus berani mengakui bahwa dia bisa berbuat lebih nakal atau lebih jahat dari hal ini. Yang berikutnya, kamu bukan melakukannya tanpa alasan tertentu. Seperti yang tadi saya bilang, setiap tindakan yang dilakukan anak pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Bagi kita terlihat negatif, tapi bagi dia ada unsur yang mempositifkan dirinya untuk melakukan tindakan tersebut. Berikutnya, kamu melakukannya karena alasan yang penting bagi dirimu. Seperti yang pertama saya bilang, seorang maling, apapun malingnya itu, kalau dia melakukan suatu aksi, pasti ada tujuan yang sangat penting yang harus dia lakukan dengan mencuri. Berikutnya, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, kita kasih pernyataan seperti itu. Dalam artian, mungkin tindakan indisiplinnya dia suka saat ulangan, dia suka nyontek. Nah, kita kasih statement seperti ini. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Nah, lebih efektif dari perilaku itu tergantung dengan case-nya. Kalau dia nyontek, ya kita arahkan dia untuk belajar. Berapapun hasilnya tidak jadi masalah, yang penting niat dan usahanya itu benar. Itu maksudnya ya. Oke, kita lanjut ke sisi yang ketiga. Itu menanyakan keyakinan or seek belief ya. Oke, pada segitiga restitusi yang ketiga ini ada 2 poin. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Artinya, kontrol untuk melakukan suatu tindakan, baik tindakan jahat, tindakan baik, tindakan salah, tindakan benar, setiap orang punya motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Nah, itulah yang namanya termotivasi secara intrinsik. Beda dengan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dipengaruhi oleh orang lain ataupun lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Setelah perilaku divalidasi dan identitas telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Setelah perilaku divalidasi ya, dalam proses memvalidasi, mempalingkan, membenarkan, mencari benar apa yang menjadi kesalahannya dia, murid akan bisa mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Artinya, karena dalam setiap kelas itu sudah ada keyakinan atau kesepakatan baik tersurat maupun tersirat yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Berikutnya, pernyataan-pernyataan yang bisa kita ajukan dalam menanyakan keyakinan ada 4 ya. Yang pertama, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Nah, artinya begitu kita memposisikan diri seorang manajer menghandling sebuah case atau problem seorang anak melakukan tindakan indisipliner, kita harus memberikan sebuah pernyataan yang humanis yang menggugah rasa kesadaran mereka secara intrinsik, secara sesuatu yang lahir dari kesadaran dalam dirinya. Pernyataannya, apa yang menjadi keyakinan kita, artinya apa yang sudah menjadi peraturan
atau keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Berikutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini hampir sama dengan pernyataan yang pertama. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tentunya seorang guru, setiap guru sudah mempunyai nilai-nilai atau aturan-aturan atau norma-norma atau dogma-dogma yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati untuk mencari rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia, tanggung jawab, disiplin, kebersamaan, dan saling menghormati. Itulah nilai-nilai yang sudah menjadi keyakinan kita di dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Berikutnya, seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kami? Begitu ada anak atau murid melakukan sebuah tindakan indisipliner, kita akan ngasih pernyataan, bukan pertanyaan. Kita harus gali apa yang menjadi sebab akibat, terus apa yang dia inginkan dari tindakan indisiplinnya itu, biar kelasnya menjadi nyaman dan dia tidak berulah. Inilah statement yang harus kita sampaikan. Terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dengan tindakan indisipliner yang anak lakukan, tentunya dia punya maksud dan tujuan tertentu. Dari tindakan indisiplinernya itu kita gali permasalahan, kita gali motifnya dengan statement seperti ini agar dia tergugah. Kalau dia tidak punya maksud tertentu, mungkin tindakan indisiplinernya ini secara insidental nantinya tidak akan menjadi sebuah karakter atau kebiasaan buruk bagi dirinya. Itulah sekilas pandang tentang segitiga restitusi yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu masih ada hal yang perlu ingin ditanyakan. Nanti di workshop hari Kamis besok kita akan kupas tuntas apa sih segitiga restitusi yang Bapak Ibu baru dengarkan, padahal sudah kita biasa lakukan. Cuma penamaannya saja yang belum pernah kita dengarkan mungkin ya. Termasuk saya juga baru di program Guru Penggerak ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.